Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Albertus Ridho Aryadi and my class management 22. This video I am is presentation is materi uji T homogen dan uji T non homogen. Pengertian T homogen dan T non homogen. Uji T homogen digunakan ketika variasi dari kelompok atau sampel yang dibandingkan secara relatif seragam atau homogen. Asumsi utama uji T homogen adalah varian dari kelompok-kelompok yang dibandingkan adalah sebanding. Artinya, tidak ada perbedaan yang signifikan antara varian kelompok-kelompok tersebut. Uji T non homogen digunakan ketika varian dari kelompok-kelompok yang dibandingkan tidak seragam atau heterogen. Asumsi utama adalah varian dari kelompok-kelompok yang dibandingkan tidak seragam dan berbeda secara signifikan. Tujuan pengujian T homogen dan T non homogen. Tujuan pengujian T homogen 1. Memastikan asumsi homogenitas varians. Tujuan utama dari pengujian T homogen adalah untuk memverifikasi bahwa varian dari kelompok-kelompok yang dibandingkan dalam analisis statistik adalah seragam atau homogen. Yang kedua, validitas penggunaan uji T standar. Menjamin bahwa penggunaan uji T standar yang membutuhkan asumsi keseragaman varians antar kelompok-kelompok memenuhi syarat dan hasilnya dapat diinterpretasikan dengan benar. Tujuan pengujian T non homogen. 1. Menangani heterogenitas varians. Tujuan utama dari pengujian T non homogen adalah mengakomodasi situasi di mana varians antar kelompok atau kondisi yang dibandingkan tidak seragam atau heterogen. 2. Menghindari kesalahan analisis. Menjamin bahwa analisis statistik yang dilakukan tidak terpengaruh oleh asumsi keseragaman varian saat varian sebenarnya tidak seragam. Uji T homogen adalah metode pengujian yang digunakan ketika varian dua sampel diperkirakan sebanding. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai T dengan nilai kritis untuk menentukan apakah perbedaan yang diamati signifikan atau tidak. Metode pengujian T homogen. Metode pengujian T homogen atau uji T dengan asumsi keseragaman varians seringkali menggunakan uji statistik Levena atau Strallet. Berikut adalah penjelasan singkat tentang kedua metode tersebut. Uji Levena. Tujuan memeriksa kesamaan varians di antara kelompok atau kondisi yang dibandingkan dalam analisis statistik. Langkah-langkah mengukur variabilitas atau penyebaran data dalam kelompok. Yang kedua yaitu melakukan pengujian hipotesis apakah varians dari kelompok-kelompok tersebut sama atau tidak. Interpretasi hasil. Jika nilai P value lebih besar dari alpha, tingkat signifikansi yang ditetapkan, maka tidak ada cukup bukti untuk menolak asumsi bahwa varian adalah seragam. Jika nilai p-value lebih besar sama dengan alpha, ada bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa varian tidak seragam atau antar kelompok-kelompok. Uji Bartlett. Tujuan mirip dengan uji Levena, yaitu untuk memeriksa homogenitas varians antar kelompok atau kondisi dalam analisis statistik.
Langkah-langkah mengukur variabilitas atau penyebaran data dalam kelompok. 2. Melakukan pengujian hipotesis apakah varians dari kelompok-kelompok tersebut sama atau tidak, dengan penekanan pada asumsi data berdistribusi normal. Interpretasi hasil. Jika nilai p-value lebih besar dari alpha, tidak ada cukup bukti untuk menolak asumsi bahwa varian adalah seragam di antara kelompok-kelompok yang dibandingkan. Jika nilai value lebih besar sama dengan alpha, ada bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa varian tidak seragam antar kelompok-kelompok. Contoh pengujian T homogen. Contoh data nilai dari kedua kelompok ini mungkin terlihat seperti kelompok A 80, 85, 78, 82, 79 dan kelompok B 75, 88, 81, 79, 77. Mari kita gunakan uji Levene untuk menguji apakah varian dari kelompok tersebut ini seragam atau tidak. Langkah-langkah: hitung varian masing-masing kelompok. Kelompok A varians sama dengan varians dalam kurung min-max kuadrat dikurang varians kelompok B varians dalam kurung min-max kuadrat min 1 varians. Lakukan uji Levene. Hipotesis 0. Varian dari kedua kelompok sama. Hipotesis alternatif. Varian dari kedua kelompok tidak sama. Hitung statistik uji Levene. Menggunakan rumus yang sesuai dengan metode yang digunakan dalam perangkat lunak statistik atau kalkulator statistik. Interpretasi hasil. Jika nilai p-value lebih besar dari alpha yang ditetapkan, misalnya 0,05, kita gagal menolak hipotesis 0. Artinya, tidak ada cukup bukti untuk menyatakan bahwa varians dari kedua kelompok tersebut berbeda secara signifikan. Jika nilai P sama dengan value lebih besar sama dengan alpha, kita dapat menyimpulkan bahwa varians dari kedua kelompok tersebut tidak seragam atau berbeda secara signifikan. Uji T non-homogen. Uji T non-homogen adalah metode pengujian yang digunakan ketika varians dua sampel tidak diperkirakan sebanding. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai T dengan nilai kritis untuk menentukan signifikansi perbedaan yang diamati. Metode pengujian T non-homogen. Pengujian T non-homogen atau uji tanpa asumsi keseragaman varians seringkali mengacu pada uji T yang dilakukan tanpa mengasumsikan varians antar kelompok atau kondisi yang dibandingkan adalah seragam. Dalam kasus ketika asumsi tentang keseragaman varians tidak terpenuhi, ada beberapa metode yang dapat dilakukan untuk melakukan analisis yang lebih adaptif. Berikut beberapa contoh metode yang sering digunakan. Uji T-Welch. Tujuan: menggunakan uji T yang memperhitungkan ketidaksamaan varians antar kelompok atau kondisi yang dibandingkan. 2. Langkah-langkah menggunakan rumus alternatif untuk uji T yang memperhitungkan varians yang tidak seragam di antara kelompok-kelompok. 2. Biasanya dilakukan dalam perangkat lunak statistik tertentu yang memungkinkan penggunaan uji T-Welch sebagai alternatif untuk uji T dengan asumsi varians seragam. 3. Interpretasi hasil. 1. Menginterpretasikan hasil uji T-Welch seperti uji T standar, namun dengan mempertimbangkan varians yang tidak seragam. Kesimpulan: pengujian T homogen dan T non-homogen adalah metode penting dalam analisis statistik
untuk membandingkan dua sampel. Pemahaman yang baik tentang metode pengujian ini akan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang ada. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.